Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan terbaik. Alhamdulillah sore ini saya ada waktu luang. Saya bisa nyapa teman-teman semuanya di sore yang cukup cerah ini di sekitaran Solo Raya. Alhamdulillah Teteh sehat, alhamdulillah. Teteh ini kumaha damang? Nuju naon teh? Di mana Teteh Teni? Masih di Tasik atau sudah berpindah tempat ini? Hayu atuh ka Solo. Besok reunian bulan Desember datang teh. Ketemu kita insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda Lia. Kemudian ada Bunda Heri Murtiningsih juga. Lagi pada apa ini semuanya? Hari Kamis. Pada puasa sunnah atau enggak? Sudah pada mandi atau belum? Atau emak-emak sedang repot apa kalau sore? Apa ya? Hari ini kita enaknya bahas apa ya teman-teman? Kalau saya tidak dipancing tuh biasanya bingung cari pembahasan apa. Tapi biasanya kalau ada teman-teman yang nanya, saya nanti akhirnya kebuka nih ngebahas apa-apa. Kudus hadir Rusadah. Kudus. Selamat bergabung ya. Yang dari Kudus dan dari kota mana pun teman-teman berada. Alhamdulillah Neng Teteh di Garut, insya Allah reuni akbar mudah-mudahan bisa datang. Oh Teteh di Garut, alhamdulillah sehatnya Teh. Mudah-mudahan nanti di bulan Desember kita bisa ketemu ya, meet up kita. Udah ada tanggalnya belum? Udah Teh, tanggal 24 sampai 27 Desember. Itu pas liburan sekolah anak-anak. Jadi diharapkan pada bisa datang dan emang udah dijadwalkan jauh-jauh hari ya. Jadi udah pada bisa booking tiket dan lain sebagainya. Kosongin ya di tanggal itu 24 sampai 27 Desember reuni akbar kita. Iya buat teman-teman semuanya, sore hari ini menyapa dari Solo Raya. Saya apa ya? Mau sharing-sharing apa ya sore ini ya? Bingung saya kalau disuruh memulai seri apa gitu. Besok insya Allah saya mulai kajian jam 8:30 pagi. Temanya nanti tentang kitab At-Tadhkirah, membahas kehidupan setelah kematian dan sampai di pembahasan mizan ataupun timbangan amal. Terus nanti jam 10-nya kajian lagi tematik. Tapi belum tahu sih mau bahas apa ya, bebas sih terserah. Itu teman-teman, teman-teman absen dulu dari kota mana aja yang sudah bergabung di sore hari ini. Mudah-mudahan kita walaupun nggak ketemu secara physically, mudah-mudahan selalu bisa bertemu di dalam doa ya. Jadi sebaik-baik manusia itu salah satunya adalah dengan mendoakan satu sama lain. Karena sebenarnya ketika kita, suami saya datang. Jadi sebenarnya kita ketika mendoakan orang lain, terutama kebaikan. Hai Zuhrifa. Halo Cin. Suami saya datang, bentar ya. Saya menyambut dulu. Kekasihku, cintaku, rinduku. Ya kan ngorong kan begini nih, buat kena nih. Ini suami saya. Assalamualaikum guys. Filternya pakai gincu jadi merah kan. Aduh. Hai Zuhrifa siapa? Murid. Saya biasa kajian Hazanah Muslimah Ustadzah Solo. Oh iya, biasanya Hazanah Muslimah di ini ya, Masjid Baitul Amal, depan Usahid. Oh, Masya Allah, biasanya di situ. Hari Jumat keempat, kebetulan memang Hazanah Muslimah yang biasanya materinya Tazkiyatun Nafas, diganti sama panitianya pengen ngebahas tentang sirah sahabiyah. Jadi kayaknya saya di situ nanti nggak bahas tazkiyah lagi, bahasnya cerita. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya, insya Allah sama aja. Umi Salamah, kalau akikohan nggak ngadain acara cuma bagi-bagi masakan kambingnya gimana loh? Memang sunahnya itu bagi-bagi dagingnya bukan acaranya gitu. Bahkan dalam masalah pembagian daging kambing itu boleh dalam kondisi mentah gitu. Jadi nggak harus mateng. Cuman memang kalau dirasa orang dikasih mentah belum tentu bisa ngolah. Apalagi juga kan
Dari segi bagiannya kan mesti nggak banyak ya kalau mentah itu gitu. Jadi orang biar bisa banyak, akhirnya dibikin mateng, dibikin nasi box. Kalau di saya sendiri, tradisi yang di Solo Raya tuh rata-rata, nggak pakai acara. Jadi kayak misalkan nih nyembelih 1 kambing gitu, udah pasrah aja sama tukang catering, misalkan jadi 100 box, jadi berapa box gitu. Jadi tidak harus dibikin acara, yang penting adalah menyembelih kambingnya ya. Kangen kajian sama Ustazah? Iya, ayo datang lagi sini Zuhrifa. Zuhrifa biasanya kajian di mana? Ikut saya, kajian apa? Sekarang posisinya ada di kota mana? Kalau misalkan masih ada di Solo Raya aja, datang aja secara offline. Tapi kalau misalkan memang nggak ada di Solo Raya, boleh kok secara online insyaallah. Kalau tidak ada halangan, saya juga online kan. Cuma kadang kalau ada halangan misalkan kayak tiba-tiba kuotanya habis, terus kemarin hari Selasa itu saya mau nge-live ternyata HP-nya ketinggalan, jadinya nggak bisa nge-live. Ya paling kalau ada halangan-halangan kayak gitu ya akhirnya nggak bisa. Tapi kalau nggak ada halangan insyaallah ini kok. Insyaallah tetap di live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kota Tangerang, Mama Gaul. Iya, alhamdulillah Tangerang. Panas ya Tangerang ya kalau nggak salah ya karena banyak pabrik di sana. Tentang potong rambut gimana itu Us? Maksudnya buat anak bayi, sunahnya memang di hari ke-7 itu selain diakikohin diberi nama juga rambutnya digundul, kemudian dari potongan rambutnya itu ditimbang sebesar gram-graman emas, kemudian kita sedekahkan senilai emas yang seberat dari rambut anak kita itu gitu. Kalau misalkan nggak mampu dengan emas ya udah dengan perak sedekahnya. Jadi memang rambutnya ditimbang, rambut anaknya itu. Iya panas sudah nggak apa-apa. Insya Allah panasnya di dunia nggak seperti panasnya di neraka ya. Cilengsi hadir Ustazah, Masya Allah. Cilengsi Bogor ya. Protama 256. PWT itu mana? Purwokerto. Purwokerto adem Zah baru hujan. Wow, Masya Allah ya hujan tuh menjadi kondisi yang hari ini dirindukan karena memang di beberapa tempat hujan tidak turun, termasuk Solo Raya juga sudah berminggu-minggu nggak turun hujan. Dan hujan adalah salah satu sarana keberkahan ya, jadi harus selalu bisa mencari celah untuk mensyukuri turunnya hujan, termasuk menjadi salah satu wasilah untuk doa kita terkabul, kemudian juga wasilah untuk terapi kesehatan sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalkan nih teman-teman ada yang sedang program hamil atau ada gangguan nih secara fisiknya, itu salah satu cara untuk ruqyah mandiri yang manjur itu di bawah guyuran air hujan. Dan juga misalkan yang ada program hamil, coba suami istri hujan-hujanan berdua sambil berdoa sama Allah, insya Allah tuh jadi wasilah karena ulama sendiri katakan ya berkaitan dengan air hujan itu sama air zam-zam, ulama sampai bilang lebih barokah air hujan daripada air zam-zam. Kenapa kok lebih berkah air hujan daripada zam-zam? Karena dari segi posisi air hujan itu lebih dekat ke Allah. Kan air hujan itu kan turunnya dari langit ya, sedangkan Allah itu kan memang bersemayamnya kan di atas arsy. Nah arsy itu kan di langit ke-7 nih. Jadi posisi air hujan sama Allah itu lebih dekat daripada air zam-zam yang memang adanya di bumi. Sehingga hujan itu memang Allah katakan ya ma'an mubarakan anzalnahu minas sama, air yang Allah berkahi yang kami turunkan dari langit. Bahkan para ulama, para sahabat itu ketika turun hujan, terutama misalkan turun hujan di malam Jumat ya, di Kamis malam, yang mereka lakukan itu nampung dari air hujannya itu, kemudian di pagi harinya dibuat entah wudhu, entah bersuci, entah mandi gitu ya, karena di situ punya keberkahan yang luar biasa gitu. Berarti kalau nggak ngadain acara dipotong sendiri aja boleh ya Us? Boleh, dipotong sendiri boleh. Atau misalkan pasrah ke tukang akikoh. Kalau di sini banyak sih kayak misalkan catering-catering khusus akikoh gitu banyak gitu. Kalau misalkan memang kita kerepotan untuk mendistribusikan, bahkan ada beberapa yang menawarkan terima beres, jadi langsung sama mereka didistribusikan itu ada. Jadi mau potong sendiri boleh, pasrah ke orang boleh, nggak usah pakai acara juga nggak apa-apa.
Lucy, Umamuma. Izin tanya untuk sholat syuruk apa harus dilakukan di masjid, bisakah di rumah? Sebenarnya bisa ya, kalau pertanyaannya bisa atau enggak, jawabannya bisa. Cuman kalau pertanyaannya adalah apakah pahalanya sama antara dilakukan di rumah atau di masjid? Nah, itu pahalanya berbeda karena memang dari segi aturannya kan, dari segi apa ya, tata caranya itu kan kita sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian tidak meninggalkan masjid, dan di masa itu memang waktu itu digunakan untuk ibadah sampai dengan matahari terbit. Nah, ketika matahari terbit itu nggak langsung sholat, kasih jeda sekitar 15 menit, setengah jam, sampai dia meninggi dengan sempurna. Baru setelah itu kita sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat syuruk. Nah, itu yang bisa melakukan dengan tata cara seperti itu, maka pahalanya seperti orang yang haji dan umroh dengan sempurna. Tapi kalau misalkan kita sholat syuruknya di rumah ataupun sholat subuhnya di rumah gitu ya, boleh nggak? Boleh. Cuman ketika ada salah seorang murid yang bertanya kepada gurunya, kepada syekhnya, wahai syekh, bolehkah misalkan seorang wanita nih mengerjakan sholat syuruk di rumah? Kemudian syekhnya mengatakan, yang dilakukan adalah sebuah kebaikan. Jadi cuma gitu aja. Jadi nggak dibilang bahwa oh bisa kok dapat pahala yang sama, enggak gitu. Jadi disebutnya hanya yang dilakukan adalah sebuah kebaikan gitu ya. Jadi kalau hemat saya sih ya udah ketika kita melakukan kebaikan lakukan aja tanpa berpikir bahwa nanti pahalanya kayak gimana ya, nanti dapatnya apa ya gitu. Ya kalau nggak dapat pahala yang sama kayak di masjid ngapain kita nggak usah gitu. Melakukan kebaikan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasul. Masalah pahala yang Allah kasih ya biarin Allah aja yang ngasih gitu. Bukan urusan kita sebagai manusia ngitung-ngitung pahala gitu ya. Rojiatu Seda mirip temanku ngajar dulu. Oh ya, siapa? Temen yang ngajar di mana? Wih, jangan-jangan masih saudara. Seneng ikut live-nya Ustazah, alhamdulillah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. User, daging akikoh boleh buat suguhan tamu pas acara mantu Bu Ustazah? Boleh. Daging akikoh itu tidak harus diberikan kepada fakir miskin ya. Yang penting itu esensinya kita menyembelih kurban karena menyembelih kambing sebagai wujud rasa syukur kita dan itu dianggap sebagai gadai tebusan seorang anak itu akan tergadaikan dengan akikah orang tuanya. Jadi tergadaikan itu dia artinya ya sudah terpenuhi persyaratan kita untuk menebus anak itu jadi milik kita gitu. Dan tidak ada aturan daging akikah harus diberikan kepada fakir miskin, enggak. Kepada orang kaya boleh, kepada saudara boleh, dimakan sendiri boleh. Terus misalkan kita ada acara mantu buat suguhan boleh, karena memang tidak ada batasnya untuk diberikan kepada siapa. Saudara lain bapak beda ibu, betul. Lain bapak beda ibu, tapi kita sama-sama saudara dalam Islam ya. Alhamdulillah paham, jazakallahu khairan, amin wa iyyakum barakallahu fikum. Makasih Bu Sada, jawabannya sama-sama. Semoga bisa dipahami ya. Oke, teman-teman boleh ya kalau ada yang mau sharing-sharing, ada yang mau ditanyakan, ini forum bebas. Saya senang untuk mengedukasi, saya senang untuk sharing sama teman-teman semuanya. Siapa tahu kita bisa untuk berbagi manfaat ya. Panggil Bunda nggak? Gimana caranya sholat awabin dan bacaan suratnya apa? Sholat awabin itu sama kayak sholat taubat ya. Jadi sebenarnya dalam masalah sholat sunnah, sholat taubat, sholat hajat itu tidak ada tata cara khusus, tidak ada niat yang harus diucapkan dengan lisan talafut ya namanya. Dengan diucapkan misalkan nawaitu sholat apa-apa itu sebenarnya tidak ada tuntunan secara syar'inya juga. Jadi seluruh ulama tuh sepakat niat hanya ada di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Buat apa nak? Jajan apa? Minta abi, kan ada abi tuh. Nanti nggak punya uang pecahan. Oh, ada di dompet Bunda, suruh abi minta tolong ambilin gitu di dompet Bunda yang bulat. Nah, jadi untuk masalah sholat awabin tidak ada tata cara khususnya, tidak ada bacaan khususnya harus baca surat apa gitu. Cuman kalau misalkan memang sholat taubat itu nanti bisa dilakukan secara umum atau secara khusus. Maksudnya kalau kita tahu dosa kita yang mana, maka sholat taubatnya secara khusus memohon ampun atas dosa itu. Tapi kalau misalkan kita sendiri juga nggak tahu, nggak ingat dosa kita apa, boleh nanti bertobatnya secara umum. Nah, tapi setelah
setelah sholat itu dianjurkan memperbanyak istighfar dan juga harus diimbangi, dibuktikan dengan peningkatan amal soleh, itu caranya. Tapi kalau tata caranya sholatnya harus sekian, harus begini, harus begitu tuh nggak ada. Nggak seperti sholat, misalkan sholat khauf itu ada tata cara khususnya, atau sholat gerhana kusuf atau khusuf tuh ada sholat secara khususnya caranya. Tapi kalau sholat taubat, sholat hajat nggak ada. Karena kurnia, berarti potong rambut yang ditimbang diwujudkan berupa emas atau perak, beda lagi dengan akikoh sedekahan. Beda, kalau akikoh itu kan menyembelih kambing. Kalau rambut tadi digundul kemudian ditimbang, itu sedekah berupa uang yang sebesar beratnya emas seberat rambut yang ditimbang dengan timbangan emas, paham nggak sih? Jadi misalkan nih, anak kita kan digundul, terus habis itu rambutnya ditimbang. Misalkan ditimbang beratnya 3 gram, ya berarti kita sedekah dengan senilai 3 gram emas. Taruhlah misalkan harga emas 1 gram 3 juta, maka kita sedekah senilai 9 juta. Tapi kalau misalkan nggak bisa untuk sedekah senilai emas, maka boleh untuk mengganti dengan senilai perak. Perak itu kan kalau nggak salah segramnya berapa sih? Sekitar 70.000 ya kalau nggak salah perak itu. Jadi antara emas atau perak gitu, sesuai dengan kemampuan. Jadi beda sama akikoh ya. Ada lagi Bu, saudara tetangga jatah daging kurbannya dibuat suguhan di acara dia Bu, bolehkah? Boleh aja. Jadi kalau misalkan memang kita nih posisinya akikoh kan, daging kurban, oke. Oh, jatah daging kurban dibuat suguhan di acara dia Bu, bolehkah? Boleh aja, karena daging kurban itu yang penting yang nggak boleh itu dijual. Kalau misalkan buat acara mantu gitu ya, asal acara mantu itu tidak diniatkan untuk cari duit ya. Kalau misalkan memang ada orang yang mantu biar balik modal gitu, ya berarti sama aja dia menjual. Tapi kalau misalkan memang dia untuk acara mantu itu dari daging kurban yang memang niatnya adalah untuk bagi-bagi gitu, untuk men-serve ataupun menyuguhi tamu, maka nggak masalah. Yang penting tidak dijual gitu ya. Jadi bagaimana kalau warisan tidak dibagi sesuai syariah? Dosa dong, karena warisan itu kan memang harus sesuai dengan hukum Islam, bukan sesuai dengan keinginan manusia. Jadi semua yang tidak sesuai dengan syariat ya menjadi dosa dan bikin tidak berkah keluarganya, bikin nggak berkah hartanya, karena bisa jadi masih ada harta orang lain di kita ataupun ada haknya orang yang belum kita tunaikan gitu. Iis Mardiati, saya sekeluarga terkucil Ustazah di antara warga dan saudara yang mengutamakan bid'ah kurang nyunah. Saya sekeluarga terkucil di antara warga dan saudara yang mengutamakan bid'ah kurang nyunah. Baik, jadi memang kita tidak bisa untuk merubah masyarakat sekaligus ya. Segala sesuatu itu berproses. Kadang memang perubahan-perubahan itu justru bisa diterima bukan dengan sesuatu yang sifatnya frontal, tapi dengan akhlak yang baik, dengan bagaimana kita bermasyarakat, dengan bagaimana kita menampilkan tetangga yang menjadi pioner dalam kebaikan gitu. Nah, kalau dirasa, sekali lagi kalau dalam masalah bid'ah itu kan rata-rata dalam masalah fikih ya. Sebenarnya kalau dalam masalah fikih atau perbedaan pendapat dalam tata cara melaksanakan ibadah, itu ada yang memiliki kelonggaran gitu, memiliki keluasan hukum. Selama memang yang berbedanya bukan di masalah akidah, sebenarnya toleransi saja, tenggang rasa aja. Kita pun juga boleh kok ketika misalkan ada acara, kalau saya sendiri ya secara pribadi, boleh misalkan kita diundang di acara tahlil atau apapun yang sebenarnya kita tidak sepakat dengan acara itu. Nah, boleh kita merubah niat nih, misalkan oh aku datang bukan karena meridhoi dari apa yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, tapi niatnya adalah silaturahim karena ini tetangga yang mengundang dan menjadi bagian dari kewajiban orang Islam ketika ada undangan dia hadir gitu. Maka niatkan untuk menghadiri undangan, niatkan untuk silaturahim gitu ya. Bukan niat untuk meridhoi dari perkara bid'ahnya. Jadi dari sesuatu yang kita lakukan bermasyarakat mungkin sepele, mungkin kecil, siapa
siapa tahu dari sesuatu yang kecil yang kita niatnya memang benar-benar karena Allah, itulah yang berpotensi untuk bisa merubah sesuatu. Tentu merubah itu, mendidik itu tidak bisa dengan cara mendadak ya. Rasulullah sendiri juga untuk bisa sampai diterima dakwahnya di masyarakat juga prosesnya lama, sampai 23 tahun. Jadi memang, harus sabar dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Tunjukkan bahwa ketika kita berada di atas kebenaran itu, kalaupun dijauhi, bukan dijauhi karena memang akhlak kita yang buruk, bukan karena kita yang ngeselin, bukan karena kita yang sama tetangga bukan nggak gaul sih, tidak tidak beradab dengan baik gitu ya. Jadi memang harus menunjukkan akhlak mulia. Kalau saya bilang bahwa merujuk dari sunnah Rasul, hadis Rasul ya, inna athqala syai'in fil mizani akhlaqul hasanah gitu ya. Jadi sesuatu yang paling berat yang ditimbang di mizan itu salah satunya adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Jadi tunjukkan dulu akhlak yang baik. Kalau kita mengubah sesuatu, mulai dari yang terkecil aja dulu gitu. Baik, jazakillah khairan, sehatul afiat selalu amin wa iyyakum fajazakillahu khair. Semoga doa kebaikan juga kembali kepada yang mendoakan ya. Semangat sudah, hai sih Bon, kamu mah kalau lihat live-nya Ustazah ngomongnya template mulu, semangat. Iya memang harus semangat, gak apa-apa, kamu juga semangat ya. Lia Dwi Widya Stuti, hukumnya kalau di PKK ada simpan pinjamnya, takut riba, tolong pencerahan. Jadi simpan pinjam itu kalau misalkan tidak ada lebihan ya nggak apa-apa, cuman kalau ada lebihan itu yang sifatnya riba. Gitu. Terus kalau dalam bentuk hibah karena anak cuma satu perempuan, sedangkan kalau hukum waris saudara laki-laki dapat kan? Iya, terus yang ditanyakan apa? Kalau hibah sebelum meninggal, kalau setelah meninggal nggak bisa disebut hibah, jadinya warisan. Bu, tameng atau amalan apa selain zikir pagi dan petang supaya terhindar dari guna-guna orang zalim? Bentengi diri terus dengan sholat ya, dengan ya zikir perlindungan kita ya, tamengnya itu bukan terus teman-teman ngambil dengan cara ngambil dukun lain untuk membentengi, bukan loh ya, itu malah membuka pintu kesyirikan, malah akan semakin mudah gangguan itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi ya tameng kita ya dekat sama Allah, baik dengan zikir ataupun amalan-amalan yang lain. Itu caranya. Bukan dengan kita punya sesuatu, bukan dengan kita datang kemana gitu, bukan. Ketemu. Oh bunglon. Abi, tadi ada tikus. Di depan kamar mandi kamarku. Tikus, tak pikir udah mati kan. Habis itu tak suruh Fahri mau ngambil ya, berani. Ternyata waktu diambil lari dia, kayaknya masuk di bawah kolong kasur deh, kecil. Kayaknya udah lemes dia. Gitu teman-teman ya, mau bahas apa lagi? Faris, tolong ambilin minum bunda di dalam kamar. Minum. Yang ada botol minum. Jadi bagaimana untuk semangat dan optimis saat kita sakit? Oh, saya baca dulu dari user. Udah pakainya hanya zikir pagi petang terus, Bu. Kalau misalkan memang itu gangguannya cukup berat, jangan cuma zikir tapi juga ruqyah mandiri. Bikin air ruqyah, atau misalkan setelah sholat usahakan kita rutin untuk ruqyah. Jadi niatnya jangan cuma zikir aja, memang benar-benar niatnya juga ruqyah gitu ya. Terus nanti bisa dengan metode air. Terus nanti di rumah kita, kalau misalkan memang kita merasa itu ada gangguan di situ, di rumah kita dipercikan air yang sudah kita ruqyah itu. Terus air yang sudah diruqyah tadi usahakan kan air matang ya. Nanti juga bisa diminum, itu sebagai sarana pencegahan ataupun juga sarana pengobatan. Terima kasih. Jazakumullah khairan, Ais. Bismillah. Jadi bagaimana untuk semangat dan optimis saat kita sakit? Begini Bunda,
sakit di fisik kita itu jauh lebih ringan daripada sakit di hati kita. Maksudnya orang yang punya penyakit fisik akan lebih ringan daripada orang yang punya penyakit hati. Kenapa begitu? Karena pertama, tidak ada orang yang penyakit fisik itu dipandang hina di hadapan Allah, nggak ada. Karena ujian para nabi dan rasul itu juga banyak juga yang dengan ujian sakit ya. Sampai ada nih salah seorang sahabat Rasulullah, ketika Rasulullah kemudian bersabda, sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa. Sampai akhirnya sahabat ini berdoa sama Allah, ya Allah, kasih aku demam. Kalau memang demam itu menggugurkan dosa, kasih aku demam setiap hari. Akhirnya sahabat ini tuh benar-benar setiap hari dari mulai pagi sampai dengan mulai dari sore, jadi kayak habis asar gini, sampai dengan pagi hari beliau demam terus. Tapi nanti siang udah nggak demam lagi, sorenya gitu lagi gitu. Sampai dengan akhir hayat beliau wafat itu penyakitnya seperti itu. Karena memang beliau minta untuk digugurkan dosanya dengan cara demam itu. Nah, artinya para nabi dan rasul itu mereka juga diuji dengan penyakit secara fisik. Tapi tidak ada yang mereka diuji secara fisik, penyakit itu membuat mereka hina di hadapan Allah. Bahkan banyak di antara orang-orang yang dikasih ujian sakit fisik ini justru menghadap Allah sudah dalam keadaan bersih. Kenapa? Karena dosanya digugurkan melalui sakitnya. Jadi bisa dibilang tuh orang yang hari ini dikasih sakit sama Allah justru bisa menjadikan itu sebagai zona untuk mensyukuri, karena akan lebih ringan ketika kita nanti menghadap Allah sudah dalam keadaan tidak ada dosa, daripada yang hari ini diberikan kemudahan, kesehatan, kelancaran rezeki dengan tidak ada ujiannya dalam hidup, nyaman gitu ya. Tapi justru nanti di alam kuburnya justru akan berat perjalanannya karena dosa-dosanya belum digugurkan dengan ujian dan juga sakit. Kemudian kenapa lebih ringan untuk sakit fisik daripada punya penyakit di dalam hati? Hakikatnya orang yang memiliki penyakit di fisik itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk dia mencari pengobatan, minum obat, ataupun berikhtiar untuk sembuh, itu tidak ada kewajiban. Tapi bagi seseorang yang memang dia memiliki penyakit hati, akan menjadi dosa ketika dia tidak berusaha mencari pengobatnya. Dia memiliki penyakit iri hati, dengki, ujub, riya, pamer, sum'ah gitu ya. Ketika dia tidak berupaya untuk menyembuhkan hatinya, akan jadi hina di hadapan Allah. Dan hati yang sakit kalau dibiarkan lama-lama akan jadi hati yang mati. Berbeda dengan sakit secara fisik gitu. Sakit secara fisik dia tidak wajib untuk minum obat ataupun datang ke dokter. Ketika dia membiarkan dirinya tetap dalam kondisi sakit itu sampai kemudian nanti Allah wafatkan, bisa jadi malah itu yang akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Jadi teman-teman yang hari ini dikasih ujian sakit sama Allah, kalau itu urusannya adalah dunia, ujian kita sifatnya dunia, saya hanya sampaikan dibikin ringan saja. Ini cuma dunia gitu ya. Saya tuh kalau sampaikan ke murid-murid saya ada mantra gitu ya, ada sesuatu yang dijadikan pegangan sama kita, sama kalian. Kalau saya membahasakan ke anak-anak murid saya ya, jadikan ini sebagai mantra bagi kalian, bahwa di antaranya adalah it's only dunia. Ini tuh cuma dunia, sehingga kita di sini nggak lama, bahwa di dunia itu mau apapun masalah dan kondisinya semua disesuaikan dengan batas kemampuan, bahwa dunia ini memang tempatnya ujian. Jadi kalau misalkan kita mau cari yang bahagia, kita mau cari yang standar kepuasan manusia, kita pengen segala macam yang kita lakukan dari kebaikan dibalas sama Allah langsung di dunia, ya maaf, Anda salah alamat, karena memang bukan seperti itu. Dunia Allah ciptakan buat kita. Dunia itu Allah ciptakan sijnul mukmin, sebagai sijen atau sebagai penjara bagi orang beriman. Jadi kalau kita mau cari yang tidak ada ujian, semua yang kita inginkan Allah kasih, ya nanti di surga yang kekal abadi selama-lamanya. Maka selama kita masih di dunia memang kita harus berjuang gitu, karena memang surga itu nagih ujian, surga itu ya jalannya terjal gitu. Jadi selama ujiannya dunia, teman-teman dibikin ringan aja. Ini cuma dunia gitu ya, it's only dunia. Dan
katakan bahwa I have Allah gitu. Aku punya Allah. Sebesar apapun masalah kita punya Allah yang lebih besar. Seberapapun manusia ingin mencelakakan kita, kalau Allah tidak berkehendak itu tidak akan pernah terjadi. Jadi percaya bahwa Allah menciptakan kita saja tidak ada yang pernah sia-sia. Apalagi dalam menentukan takdir kita sebagai manusia, sebagai hambanya, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita, tidak mungkin Allah menzalimi kita. Maka yang harus kita lakukan adalah selalu berhusnudzon kepada Allah, jalani apa yang menjadi takdir kita. Kalaupun memang hari ini kita diuji sama Allah dengan sakit, semoga itu menjadi jalan yang paling mudah buat kita nanti masuk surganya Allah Ta'ala. Gitu ya, Bunda. Gitu ya Bunda Sugianti, amalan bulan Muharram dong Zah. Baik, ada 4 bulan yang disebut dengan bulan yang haram ya, bulan yang suci ya. Yang 4 itu secara berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satu lagi terletak jauh, yaitu Rajab. Maka Rasul bersabda, barang siapa yang melakukan amal kebaikan di bulan suci ini, maka pahalanya dilipat gandakan, dan barang siapa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, maka dosanya juga dilipat gandakan. Nah, amalannya apa? Ya, sebenarnya tidak ada amalan secara khusus gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa memperbanyak puasa, bisa kemudian kita bukan cuma sholat yang wajib tapi yang sunnah kerjakan semua. Tapi kalau misalkan memang tidak mampu untuk melakukan semua amalan, cari aja yang kira-kira mudah untuk kita melakukannya. Nah, nanti bisa untuk dibagi waktunya, di malam kita maksimalkan untuk tahajud, di siang hari kita maksimalkan untuk sedekah, untuk dzikir, untuk melaksanakan baca tilawah Quran, baca Quran ya. Nah, itu nanti bisa dibagi waktunya. Kita mau maksimalkan di mana. Zikir pagi sore seringnya nggak sempat baru bisa dengan sholat 5 waktu. Zikir pagi sore itu tidak harus dengan bacaan yang panjang Bunda. Jadi zikir itu tidak harus dilakukan juga dalam kondisi yang kita duduk, pakai baju rapi gitu. Zikir itu boleh dilakukan sambil beraktivitas gitu. Jadi jangan dibikin sesuatu yang rumit ketika zikir itu. Zikir itu dia punya fleksibilitas waktu. Jadi kalau misalkan sampai Allah kan katakan ya, fa idza qadaitum sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kamu selesai sholat itu segera berzikir kepada Allah, baik dalam keadaan qiyaman, dalam keadaan berdiri, atau dalam keadaan duduk, atau dalam keadaan berbaring gitu. Artinya apa? Kadang kalau memang kondisi kita tidak memungkinkan untuk dalam suasana yang memang benar-benar posisinya duduk kayak kita sholat atau berdoa, zikir itu boleh. Teman-teman misalkan sambil nyapu, jadi zikirnya tidak harus yang satu buku atau zikir sobah wal masa, zikir pagi sore itu ya, itu tuh disusun untuk memudahkan kita, tapi tidak harus seperti itu semuanya kita baca. Jadi misalkan apal 3 kul, dijadikan aja itu sebagai zikir perlindungan gitu. Jadi sambil nyapu, sambil nyetir ya, sambil apa-apa gitu. Udah niatkan itu untuk zikir perlindungan gitu. Dan misalkan teman-teman hafal salah satu doa aja, misalkan zikir sore gitu ya. Kan zikir pagi sama zikir sore atau doa ding. Doa pagi sama doa sore itu kan hampir sama ya. Kalau pagi kan asbahna wa asbahal mulku lillah, kalau sore nanti amsayna wa amsal mulku lillah gitu ya. Itu boleh nanti sambil aktivitas gitu loh. Atau misalkan yang ringan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim misalkan gitu ya, atau apalah subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati gitu. Atau kalau misalkan nggak hafal juga udah istighfar aja, astagfirullah ya. Jadi jangan dibikin menjadi sebuah beban bahwa tidak sempat pikir pagi sore, karena tidak harus zikir itu dalam aturan-aturan secara khusus gitu. Allah memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan hal-hal yang memang mampunya seperti itu gitu. Saf. Ada suami tidak kasih nafkah tapi zakat fitrah anak istri selalu dibayarkan, alasannya kewajiban suami. Berarti suaminya zalim. Suaminya mampu atau enggak untuk memberi nafkah. Kalau misalkan memang tidak mampu dan dia sudah berusaha, ya
kita sebagai istri mendoakan sambil mensupport dengan apa yang bisa kita lakukan. Siapa tahu memang rezekinya itu lewat jalurnya istri, bukan lewat jalurnya suami. Tapi kalau suami sebenarnya mampu, tapi dia tidak mau memberikan nafkah, ya itu menjadi dosa dia gitu. Itu menjadi pertanggungjawaban yang nanti di hadapan Allah dia akan menanggung itu semua karena dia lalai dari kewajibannya. Jadi memang harus dibedakan dulu antara yang tidak mau atau memang tidak mampu tapi sudah berusaha gitu ya. Tapi boleh kan kalau dalam bentuk hibah aja. Kalau dalam bentuk hibah kondisinya harus saat sebelum meninggal ya, saat masih hidup boleh, saat hidup. Tapi kalau sudah meninggal dunia ya nggak bisa kalau hibah. Sudah doa atau amalan apa agar anak-anak akur dan saling menyayangi? Tolong jawab. Bisa untuk minta dilembutkan. Allahumma alif baina qulubihim gitu ya. Ya Allah alif ikatkan, lembutkan antara hati-hati mereka. Sebenarnya gini Bun, doa itu. Bentar dulu. Doa itu sebenarnya yang penting adalah kita memahami isinya dan apa yang kita panjatkan kepada Allah. Jadi kalau misalkan kita nyari doa harus bahasa Arab, padahal kita nggak paham apa yang kita doakan, ya nggak akan bermanfaat doa itu. Jadi doa itu disesuaikan dengan kebutuhannya saja. Kalau misalkan kita lebih bisa untuk menjabarkan apa yang kita minta dengan bahasa Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Dan Allah kan mengerti semua bahasa. Jadi ibu boleh yang benar-benar minta sama Allah dengan bahasa Indonesia. Bahkan misalkan ibu merayu Allah dengan tawasul amal soleh gitu ya. Ya Allah, kalau kau lihat dari amalku, ada yang kau terima dari sholatku, dari puasaku, dari sedekahku. Mohon ya Allah, ini kau jadikan sebagai wasilah, sebagai sarana untuk kau lembutkan hati anak-anak kami, untuk kau akurkan mereka, jangan sampai ada rasa iri hati dan dengki di antara mereka saling menyayangi. Pakai bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Nah, nanti tinggal kita pilih untuk waktu-waktu mustajab supaya memang doa itu bisa menembus langit. Dan harus diingat bahwa faktor diijabahnya doa itu salah satunya adalah kesolihan diri, karena di antara yang bisa untuk membuat doa kita tidak terkabul adalah dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Begitu juga ada makanan haram atau sesuatu yang haram yang masuk dalam harta kita, dalam makanan kita. Nah, itu bisa berpotensi membuat doa kita tidak mustajab gitu ya. Gitu Bunda Rianti. Bunda mana yang didahulukan, qodok sholat atau sholat sunnah? Qodok sholat dong. Karena qodok sholat itu sholatnya wajib kan. Yang wajib itu harus didahulukan daripada yang sunnah. Jadi sebesar apapun pahala sunnah kita nggak akan pernah bisa untuk menandingi pahala yang wajib. Jadi untuk qodok sholat wajib sendiri itu sampai tidak ada batasan waktu. Kalau sholat sunnah kan ada waktu-waktu terlarang ya untuk melaksanakan sholat sunnah. Nah, saking sholat wajib itu memang benar-benar sangat ditekankan dan usahakan memang jangan ditinggalkan sampai tidak ada batas waktu untuk mengqodok sholat itu gitu. Sudah, apa hukumnya kalau suka sediain kopi manis, kopi pahit? Buat siapa nyediainnya? Kalau misalkan cuma sekedar tiap hari suami minta kopi manis sama kopi pahit, ya memang itu sukanya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ada ritual tertentu harus ngasih kopi manis sama kopi pahit buat apa misalkan gitu ya, buat apa sih biasanya kayak orang guna-guna gitu loh, kayak orang pergi ke dukun harus menyediakan kopi pahit, terus darah ayam cemani misalkan gitu. Nah, itu udah sarana kesyirikan. Cuma kalau misalkan kayak suami saya sukanya pagi hari misalkan ya dibikinkan minum, ya nggak apa-apa, nggak masalah selama tidak ada niat-niat untuk melakukan kesyirikan. Oke Bu, terima kasih banyak. Juga sering ke Pak Ustadz Ruqyah, juga undang Pak Ustadz untuk meruqyah rumah kok. Ya, cuman kalau saran saya Bunda, daripada kita minta tolong Ustadz untuk meruqyah, lebih baik Ibu sendiri yang meruqyah. Jadi lebih afdal ruqyahnya mandiri.
Kenapa? Karena kalau minta diruqyah, minta orang lain untuk meruqyah itu nanti menghilangkan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Jadi boleh sih, boleh, tidak dosa, cuman proses kita masuk surga harus dengan hisab. Kenapa? Karena kalau kita minta ruqyah itu menandakan tauhid kita kepada Allah kurang sempurna. Kenapa kurang sempurna? Iya, karena kita minta tolong sama makhluk. Padahal kita tuh ketika ada ujian, ada masalah, misalkan ya rumah kita ada gangguan, kita kan bisa aja langsung doa minta sama Allah gitu. Terus kenapa kok kita harus belok dulu ke manusia? Kadang saya nggak pede, iman saya belum tebel, ilmu agama saya masih cetek gitu. Saya minta tolong ustadz aja yang lebih lebih soleh misalkan, berarti kan kita lebih percaya kepada manusia daripada ke Allah. Nah itulah yang menghilangkan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Roti. Roti. Sudah, kalau sholat istikharah jam berapa sah dilakukan dan berapa rakaat? Sholat istikharah itu untuk waktunya tidak ada pengkhususan. Yang paling aman kalau nggak waktu duha, waktu tahajud. 2 rakaat aja. Setelah itu ada bacaan doa istikharah secara khusus itu ada. Nanti di searching aja ya. Allahumma inni astakhiruka, itu doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka bi fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Panjang doanya. Nanti dibaca aja. Nggak usah diapalin kalau misalkan memang kesulitan. Itu dibaca setelah istikharah. Apakah sholat taubat bisa menggugurkan dosa? Bisa, asal sholat taubatnya memang benar-benar nasuha dan ada pembuktian dari peningkatan amal sholat kita setelah taubat gitu. Cuman kita kan juga nggak ngerti ya apakah taubat kita sama Allah diterima atau enggak. Nah itu yang harus kita jadikan ada pembuktian ke Allah. Kalau kita tobat tuh buktinya kamu tobat tuh apa gitu. Jangan cuma sekedar sholat doang, tapi setelah sholat kamu balik lagi ke habitat asal gitu ya. Jadi setelah tobat pun dia juga harus harus ada perubahan. Nanti kalau di kitab At-Tadhkirah tuh disebutkan merubah apa? Kalau hijrah itu ada merubah pakaian, ada merubah makanan. Maksudnya bukan dari tahu ke tempe, bukan, tapi merubah makanan tuh dari yang haram jadi yang halal gitu ya. Merubah malam yang tadinya mungkin kita bangun scroll media sosial, jadi ketika malam bangun itu sholat tahajud gitu. Jadi memang perubahan-perubahan ke amal soleh yang signifikan yang kita lakukan setelah tobat itu tandanya kalau tobat kita diterima gitu. Jadi belum tentu juga sholat tobat bisa menggugurkan dosa, tergantung ke diri kita seberapa nasuhannya tobat kita sama Allah gitu ya. Cucu Atikah 4. Assalamualaikum Ustazah. Kalau sholat jidatnya terhalang mukena karena banyak anak rambutnya di jidat. Jadi kalau misalkan kita sholat kan memang ada, terutama waktu sujud ya, ada 7 anggota badan yang memang harus menempel pada saat sujud. 4 itu 1, 2 telapak tangan, kemudian lutut ya 3, 4, kemudian jari jemari kaki ya 5, 6. Nah kemudian yang ketujuh Rasulullah bilang jabahah, tapi nunjuknya ke hidung, padahal jabahah itu artinya dahi, jadi Rasul bilang dahi gitu, padahal yang ditunjuk hidung. Bukan Rasul typo, tapi sebenarnya puncak sempurna kita sujud itu kalau hidung kita bisa nempel di tempat sujud. Tapi kalau misalkan memang dahi kita nggak bisa nempel di tempat sujud, maka yang penting adalah dahinya. Nah dahi ini memang usahakan misalkan ada yang mukena pakai kerutan di sini itu ya, jadi memang benar-benar dahinya tidak terhalang oleh apapun. Tapi ketika memang ada penghalangnya, yaitu mukena, misalkan ketika kita sujud nih begini nih gitu ya, maka boleh selama penghalangnya tidak terlalu tebal, itu masih dianggap sah untuk sholatnya. Mama setengah tua, waduh, mama setengah tua. Setengah tua itu umur berapa?
Ustazah, bagaimana cara membayar hutang tapi orang itu sudah nggak tahu tinggal di mana karena dia juga pendatang? Niatkan sedekah atas nama beliau. Tapi kalau nanti misalkan tiba-tiba datang beliaunya dan ketemu, sampaikan, "Saya sudah sempat nyari jenengan tapi nggak tahu jenengan ada di mana. Akhirnya saya sudah sedekah sebesar hutang saya. Kira-kira jangan ridho nggak kalau saya sedekah atas nama jenengan?" Kalau misalkan, "Ya nggak mau, saya maunya dibayar utang." Ya udah, berarti kita bayar utang itu ketika ketemu sama orangnya. Tapi kalau misalkan dia ridho, ya udah itu dianggap kita sudah membayar hutangnya, gitu. Nanti kalau misalkan dia nggak mau sedekah atas namanya, ya udah itu sedekah itu atas nama kita. Maksudnya pahalanya jadi pahala kita, sedangkan kita tetap kewajiban untuk membayar hutangnya dia. Kenapa susah banget untuk sholat tahajud, Us? Dipaksakan. Ya, jadi memang untuk kebaikan itu awal mulanya harus memaksakan diri. Mulai aja dulu dari yang paling ringan, nggak harus sholat tahajud itu tengah malam. Teman-teman misalkan, kan sholat isya kan, nah habis sholat isya itu langsung sholat tahajudnya. Jadi boleh ketika kita niatkan ba'diyah isya sekaligus sholat tahajud, nggak apa-apa. Nanti misalkan nih, 2 rakaat setelah sholat isya, niatin tahajud sekaligus sholat ba'diyah isya. Tambah nanti witirnya antara 1 atau 3, wes itu dulu. Kalau misalkan berat, nggak pernah ba'diyah isya juga, misalkan ya, ya udah witir aja dulu dirutinkan. Kalau nggak 1 rakaat, 3 rakaat sebelum tidur, dah itu dulu yang paling ringan dulu, yang paling gampang dulu untuk kita lakukan. Nanti kalau sudah konsisten, baru ditambah lagi gitu ya. Insya Allah 1 rakaat atau 3 rakaat sebelum tidur nggak berat lah ya, lakukan aja habis isya dulu. Jadi memang harus memaksakan diri dulu. Nanti kalau sudah memaksakan diri, baru treatment yang kedua sudah menjadi sebuah kebiasaan. Kalau sudah kebiasaan, nanti level ketiga sudah menjadi sebuah kenikmatan. Kalau sudah kenikmatan, maka level keempat akan menjadi sebuah kebutuhan. Jadi di posisi atau di level mana kita hari ini, jalani aja dulu sambil berproses, dan jangan berhenti di proses ya. Selama kita terus berjalan, walaupun perjalanannya lambat, tidak masalah. Yang penting tidak berhenti di proses itu. Begitu. Bismillah. Kapan Fuzadah bisa tausiah ke Karanganyar biar aku nggak ke Solo terus mengejar kajian Fuzadah? Karanganyar kayaknya saya jadwalkan tanggal berapa ya? Sudah saya jadwalkan untuk Karanganyar, kalau nggak salah hari Rabu bulan Juli. Ibu bukan ya yang WA saya? Saya kasih tanggal berapa gitu, Juli. Insya Allah saya bisa, Bu, tanggal sekian Juli hari Rabu gitu. Insya Allah di Karanganyar. Ya, ditunggu saja. Jazakillah Ustazah, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Bu Musringah. Musringah itu karena orang Jawa ya, jadi pakainya ngah. Harusnya pakainya ain, bukan sih Bu. Aslinya musriah gitu nggak sih? Kalau musriah itu kan artinya orang yang bersegera ya. Karena di Jawa, jadi orang Jawa rata-rata susah bilang ain, jadinya ngah gitu ya. Kalau lagi haid boleh nggak Ustazah? Boleh apa nih? Waalaikumsalam. Uminya juga harus nyontohin lembut ke anak-anak, Bun. Iya, memang pendidikan itu dari keteladanan. Jadi memang harus dicontohkan dulu sama orang tuanya. Gimana mau anaknya lembut kalau orang tuanya kasar, kan gitu ya. Terus tanya, apakah kalau orang tua meninggal, peninggalan waris harus segera? Iya dong, karena nanti kalau tidak segera dibagi akan menjadi masalah di kemudian hari. Bukan berarti terus kita mengutamakan harta ya, bukan. Tapi memang sunnahnya adalah begitu meninggal, sudah selesai urusan-urusan dalam pemakaman bla 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 gitu ya, sebaiknya memang segera dibagi warisnya. Vanilla latte, saya dizolimi sama ipar setelah suami meninggal, rumah yang saya beli bersama suami diambil. Bunda, Rasulullah bilang ada 2 dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia sebelum nanti di akhirat dia juga dapat adab. 1, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang kedua adalah al-baghyu, zalim terhadap sesama. Jadi sebenarnya kita nih hari ini yang dizalimi sama orang, nggak perlu repot-repot untuk mendoakan keburukan ataupun membalas kezalimannya dia. Sebelum nanti di akhirat dia juga dapat imbasnya di dunia. Lihat aja, nggak butuh waktu lama kok. Bagaimana Allah akan membalik kehidupannya, kezalimannya akan dibalas sama Allah dengan penderitaan di dunia.
Mudah-mudahan setelah Allah membalas itu kezalimannya dia segera sadar, meminta maaf dan mengembalikan. Tapi kalau enggak, ya nanti di akhirat akan lebih dahsyat lagi adabnya. Jadi buat kita yang hari ini dizalimi, jadikan itu sebagai sarana untuk memperbanyak doa, karena doaul mazlum, doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, tidak ada yang menghalangi dan tidak ada sekatnya. Jadi langsung nyampe ke Allah. Jadikan itu sarana untuk kita memperbanyak doa, ya. Doakan yang baik-baik supaya kebaikan itu kembali kepada diri kita, dan tidak perlu membalas apapun yang dilakukan dari kejahatan yang sudah ditimpakan kepada kita, karena kejahatan itu akan kembali kepada pemiliknya. Yakin, percaya itu, minta tolong sama Allah, diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau memang itu masih menjadi rizki kita, maka akan kembali juga dengan caranya Allah, bukan dengan caranya kita. Ditunggu aja, ya. Itu konsep rezeki itu begitu. Jadi kalau kita nggak tahu hari ini alamat rezeki kita di mana, rezeki kita tahu alamat kita di mana. Jadi nanti bukan kita yang ngejar dia, rezeki kita yang akan ngejar kita. Percaya aja, ya Allah tidak akan menzalimi. Ning nong, waalaikumsalam. User, saya haid sudah 2 minggu masih ngeflag aja. Gimana ibadahnya ya? Itu selama ini kebiasaan haidnya berapa? Apakah memang punya kebiasaan yang rutin atau tidak? Kalau misalkan memang punya kebiasaan rutin dan haidnya sudah 2 minggu, ya nanti masa maksimal haid adalah 15 hari. Setelah 15 hari tetap wajib sholat dan amalan-amalan yang lain boleh untuk dilakukan. Tapi kalau misalkan memang dari awal itu punya kebiasaan rutin hanya seminggu nih haidnya, tapi karena mungkin stres, karena mungkin faktor minum pil KB misalkan ya, atau hormonal, atau misalkan dia pernah konsumsi apa misalkan ya, yang itu merusak dari siklus, maka dilihat dari kebiasaan awal dulu. Kalau kebiasaannya cuma seminggu dan ini 2 minggu belum berhenti, berarti seminggu yang di luar kebiasaan sudah harus langsung sholat gitu. Jadi hukumnya nggak bisa sama kemudian dihukumi maksimal haid 15 hari, tapi sesuai dengan kebiasaan dulu. Intinya adalah semua darah, flek, atau coklat, atau apapun yang keluar di luar kebiasaan, maka dihukumi sebagai istihadah. Darahnya darah penyakit, tetap wajib sholat, puasa, dan sebagainya. Gitu ya. Sudah ada channel YouTube-nya nggak? Kalau misal pas kajian saya nggak bisa ikut live, jadi bisa lihat di YouTube. Jadi saya belum bikin channel YouTube, tapi kalau teman-teman cari saya di YouTube ada, tapi yang masukin bukan saya. Biasanya kayak dari komunitas-komunitas kajian, mereka suka punya rekaman saya kemudian dimasukkan ke YouTube. Ada kok, nanti cari aja nama saya. Kayaknya ada beberapa, terutama yang memang sudah punya channel itu Kajian Humairah. Itu bukan cuma saya, karena jadwal saya di sana sebulan sekali sih, di Kamis ketiga. Tapi saya juga sudah beberapa tahun ya ngisi di sana. Jadi nanti bisa untuk dilihat saja, cari aja. Saya nggak punya channel khusus, tapi banyak dari Majelis Taklim yang masukin saya. Jadi doa pagi petang nggak harus urut plek ketiplek di al-maksurat ya, enggak harus. Al-maksurat itu kan disusun oleh para ulama gitu, yang aware dengan doa-doa yang memang sesuai dengan tuntunan untuk memudahkan kita sebagai panduan, biar nggak gerambiang, doanya apa ya, dikirnya apa aja ya, disusunlah al-maksurat itu gitu. Jadi kalaupun kita tidak dikir al-maksurat, tidak dosa, maksudnya tidak harus dengan plek ketiplek itu, karena kan al-maksurat sendiri nanti ada beberapa versi ya, ada misalkan al-Qahtani gitu, ada yang dari siapa itu, Hasan Al-Banna misalkan ya, karena memang dari penyusunnya, dari syekhnya, dari ulamanya berbeda-beda dalam menyusun gitu. Walaupun semuanya juga maksur itu yang dituntunkan. Jadi tidak harus semua kita baca, cukup yang memang kita rasa kita bisa hafal, yang mudah untuk kita ucapkan sambil melakukan aktivitas. Nggak harus yang pakai buku al-maksurat begini sambil duduk, itu nggak harus.
Bun, kalau tidak sholat karena berhalangan bagi wanita apa wajib qadha sholatnya? Tidak. Kalau misalkan memang karena dia berhalangan haid ya, nifas, itu tidak ada qadha sholat. Qadha sholat itu hanya bagi yang ketiduran atau kelupaan atau memang yang dia baru tahu hukumnya. Kalau ternyata harusnya dia sholat tapi waktu itu dia tidak sholat. Nah, sholat-sholat yang seperti itu yang wajib diqadha. Tapi kalau misalkan karena haid, nifas dan memang bukan yang apa ya, berhalangannya tuh maksudnya memang yang alami gitu loh, itu tidak ada qadhanya. Semangat Ustazah. Iya, kan kamu tadi udah nyemangatin Ustazah. Ustazah udah semangat nih, kurang semangat apa coba Ustazah? Minu, oke udah saya jawab ya Bun. Rojiati, saya sholat sambil duduk jadi nggak bisa sujud karena kaki sakit, gimana Ustazah? Nggak apa-apa, yang penting kalau bisa memulai sholat dalam keadaan berdiri, sholatnya dalam keadaan berdiri dulu. Jadi takbiratul ihramnya kalau bisa berdiri dulu, baru nanti yang kita kesulitan untuk ruku atau sujud yang kita sambil duduk ataupun kita pakai kursi, nggak masalah ya. Tapi jangan dari awal sampai akhir duduk gitu, karena sholat dalam keadaan berdiri itu termasuk rukun sholat kalau misalkan memang mampu. Terus gimana kalau sejarah tebal? Sejarah tebal itu makruh ketika memang tidak ada masalah dalam kesehatan kita. Tapi kalau misalkan ada masalah, misal kalau nggak pakai sejarah tebal, kaki kita sakit, ya boleh, nggak apa-apa. Cuman kalau misalkan memang nggak ada masalah, ya jangan pakai sejarah yang tebal, karena termasuk yang akan menghalangi dari proses untuk menyentuh 7 anggota tubuh pada saat sujud. Kurang sempurna. Menyimak Zah, terima kasih banyak ilmu yang diberikan. Alhamdulillah, semoga berkah untuk semuanya ya. Kalau pas iman lemah mau tahajud kadang malasnya itu loh, Nah, harus dipaksain. Kita tuh bukan kita yang tunduk sama males, bukan kita yang tunduk sama hawa nafsu. Kita yang menundukkan hawa nafsu gitu. Jadi sekalipun kita males, dipaksain aja. Karena memang kalau nuruti males mah setiap orang juga pasti ada rasa malesnya gitu. Ya walaupun ketika sholat gak khusyuk ya, walaupun pada saat sholat pikiran kita terbang, mikir ke sana kemari gitu, tetap sholat aja gitu. Allah tuh tidak menyuruh kita untuk hasilnya benar-benar sesuai gitu. Allah hanya minta kamu dirikan sholat. Bukan Allah minta kamu sholat harus selesai sampai khusyuk. Allah tuh nggak minta begitu, karena Allah juga ngerti bahwa untuk sholat khusyuk tuh berat. Tapi Allah tuh kepengen kamu effort dulu gitu loh, kamu usaha dulu. Yang Allah minta gimana kamu berusaha mendirikan, bukan hasil akhir. Ketika kita sholat harus begini, enggak, diriin aja dulu. Nah itu bagian dari usaha gitu ya. Ya Bun, dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Ya Banjarnegara, teman saya lumayan banyak dari Banjarnegara dulu waktu di pondok. Itu saya mau maghrib, iya saya juga sudah kayaknya. Kalau anaknya susah dikasih saran lembut nggak nurut, kasar malah marah jadi bingung, padahal aku doa. Setiap orang ada ujiannya masing-masing Bunda. Kalau misalkan memang ujian kita adalah di anak ya, ketika Nabi Nuh juga diuji sama anaknya, kemudian anaknya termasuk yang tidak mau menjadi pengikut beliau tanya sama Allah, kemudian Allah bilang innahu min amalin ghairi shalih, itu adalah bagian dari amalmu yang tidak baik. Jadi harusnya itu bisa jadi sarana muhasabah, refleksi kita bahwa bisa jadi anak kita nggak nurut itu ada ketidakbaikan amal kita di masa lalu gitu ya, atau mungkin ada dosa yang selama ini kita lakukan. Nashwa, ada kuda Nashwa. Nashwa, ada kuda. Nashwa. Nashwa, ada pukmak Nashwa. Ya Pak. Iya monggo. Masya Allah, anyar Pi, alhamdulillah nggak anyar, udah dari bulan apa ya, Oktober, November, Desember, udah hampir 1 tahun. Dan saya penggemar Ustazah, saya dari Padang, kapan ya bisa hadir langsung di kajiannya? Masya Allah, doakan ya, mudah-mudahan nanti siapa tahu saya bisa sampai Padang kan, kita bisa ketemu secara langsung. Atau mungkin Bunda yang ke Solo nanti bisa meet up kita di sini ya.
Oke, makasih penjelasannya Us. Al-Maksurat kepanjangan Us kami dagang. Ya, nggak harus Al-Maksurat Bunda. Jadi sambil dagang bisa sambil dikir-dikir yang mudah ya. Bisa istighfar aja terus. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik misalkan. Atau sambil baca doa-doa perlindungan. Atau misalkan dengan dikir dengan 3 kul, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Kafirun. Itu kan bisa menjadi dikir ya. Bisa kalau kita niatkan untuk pegangan si tameng ya, dikir itu kan sebagai perisai ya, itu juga bisa. Saudara boleh nggak mandi pakai air garam rukyah? Apa hukumnya? Boleh. Garam Himalaya boleh. Nashwa tadi ada kuda. Tadi mama panggil Nashwa ada kuda gitu. Waalaikumsalam, teman-teman sudah mau asar, sudah mau maghrib. Jadi kalau kita nyemir rambut dengan bahan yang beli di pasar, selama memang bahannya tidak berasal dari sesuatu yang najis, hukumnya boleh. Dan tidak menghalangi air untuk bisa sampai ke rambut ya, karena nanti kalau dalam kondisi-kondisi kita selesai haid atau misalkan dalam keadaan junub gitu, nanti itu kan salah satunya mandi besar ya. Nah kalau misalkan memang ada adat yang menghalangi dari meresapnya air ya berarti kita jadi tidak bisa mensucikan diri. Sudah minum khimar khomer kali ya, tidak dimasuk yang tuan. Jadi mending nggak usah sholat. Oh ya jangan gitu. Kita tuh nggak ngerti amalan kita yang mana yang diterima Allah dan nggak diterima Allah tuh. Jadi tetap lakukan aja. Susu. Oke, sebentar ya. Hukumnya waris tidak dibagi dosa dong. Jadi harus dibagi. Oke, aduh anak saya sudah merengek. Sekarang ngajar di mana Ustazah? Suami saya tidak ngajar, suami saya bukan ustadz. Oke, teman-teman sudah mau maghrib. Saya pamit dulu ya. Insya Allah kalau ada kesempatan saya live lagi buat jawab pertanyaan teman-teman. Mohon maaf untuk yang akhir-akhir belum bisa saya jawab ya. Anak saya sudah mereak. Oke, saya halo dulu. Ini dia tersangkanya minta cucu, minta apa? Minta susu. Oke, saya pamit dulu ya teman-teman ya. Besok insya Allah jam 8:30 saya live lagi buat kajian, dan jam 10 2 kali insya Allah saya live. Oke, siap. Barakallahu fikum. Pamit dulu, undur diri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.